Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang terkenal sebagai penghasil enye-enye atau sejenis makanan ringan dari olahan singkong yang enak dan ideal untuk dijadikan oleh-oleh atau simpanan di rumah. Ya, Desa Cipambuan pertama kali muncul di media karena terpilih sebagai tempat dilaksanakannya peringatan Hari Keluarga Nasional ke-13 tahun 2006. Pada peringatan Harganas kala itu, Desa Cipambuan menjadi salah satu lokasi kegiatan bedah kampung yang setidaknya telah merenovasi 214 rumah, pembangunan masjid, jalan, tempat MCK, renovasi 2 ruang kelas SD, serta pemindahan bangunan SD Citaringgul 3 ke Desa Cipambuan. Dari kegiatan itu juga kini telah berdiri bangunan rumah pintar sebagai sarana belajar yang dilengkapi dengan perpustakaan, tempat bermain, peralatan komputer, dan internet di Desa Cipambuan. Penumbuhan kelompok usaha pembuatan enye-enye di Desa Cipambuan merupakan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Balai Besar Pengkajian Pengembangan Teknologi Pertanian dan BB Pasca Panen yang berkedudukan di Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini diawali dengan identifikasi potensi sumber daya khususnya bahan baku singkong, kondisi dan motivasi masyarakat serta bentuk usaha jenis pangan yang diolah dan potensi produk pasar yang dihasilkan. Pembinaan secara langsung juga dilakukan oleh kedua instansi tersebut dalam rangka penumbuhan usaha rumah tangga berbasis bahan baku singkong di Rumah Pintar sebagai tempat pelatihan keterampilan bagi remaja dan ibu rumah tangga di kampung ini. Pembinaan tersebut meliputi teknis pembuatan, pengepakan hingga pemasaran, penumbuhan pembuatan enye-enye sejenis makanan ringan dari olahan singkong ini dengan skala rumah tangga di Desa Cipambuan dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain pembentukan kelompok usaha untuk mempermudah pengorganisasian kegiatan, pemberian bantuan peralatan produksi dan permodalan, dalam hal ini Badan Litbang Pertanian, dan memberikan pemarut singkong listrik, timbangan, tampah, dan juga plastik pengemas dan lain-lainnya. Ini nama mesinnya apa, Pak? Mesinnya mesin pres aja nih. Mesin pres aja. Jadi bahannya itu supaya tipis, gampang diolahnya. Ya. Berapa lama sih, Pak? Kalau ini langsung digoreng bisa. Oh, langsung digoreng bisa. Ya, udah tipis ini. Kebisan 0,5 ya. 0,5. Dari berapa senti ketebalannya, Pak? 2,4 senti ya. Ya terkait penjualannya Pak, penjualannya udah nyampe mana aja Pak? Penjualannya tuh Penjualannya sementara masih lokal. masih lokal. Yang kota apa? Ini pemasarannya ada kesulitan nggak sih, Pak? Secara pemasaran mungkin ada kesulitan. Ada berbagai macam rasa sih, Pak, untuk pangsit asli ini. Ada yang original, yang biasa, ya ada yang pedas. 2 macam. Jadi ini untuk rasa apa, Pak? Ini pangsit rasa tempe. Pangsit rasa tempe. Terus biasanya ada ubi, pangsit. Kalau yang keripik sentus ya, ada 2 macam, yang biasa sama yang Pedas. pedas. Kan ini namanya beda lagi. Oh, beda lagi. Nah, ini kayak pangsit. Oh, ini pangsitnya. Cuma keripik senturnya. Oh, keripik sotonya itu beda lagi ya, Pak. Untuk harganya berapa sih, Pak? Dijualnya per kilo atau gimana, Pak? Per kilo. Kilonya dengan harga berapa, Pak? Cuma 30. 30.000. Itu dikasih ke warung-warung atau ada tempatnya? Apa hanya di rumah Bapak aja? Ada pelanggan sih. Pelanggan yang ngambil. Pelanggan yang terbiasa ngambil. Oh, udah biasa ngambil. Kita nggak punya yang masarin. Oh, gitu. Bapak untuk pembuatan pangsit ini setiap hari atau seminggu berapa kali, Pak? Seminggu 5 hari. Sehari bisa berapa kilo, Pak? Kalau kayak pangsit itu saya coba 30. 30. Kalau ini, Pak, pangsit tempe? Kalau pangsit 20 kilo. 20 kilo. Ada berapa pegawai sih, Pak, yang ngebantu usaha Bapak? Ada 4 orang.
Ada 4 orang. Itu pegawai bapak itu semua ibu-ibu atau ada bapak-bapaknya juga? Kebanyakan itu. Kebanyakan ibu-ibu. Ya, Pak, terkait dari pemerintah nih Pak, udah ada bantuan dari pemerintah untuk UKM seperti ini? Kalau tahun-tahun belakang sih memang ada bantuan. Untuk sekarang Pak? Sekarang sih, kalau nggak salah tahun kemarin ada masalahnya. Terkait pelatihannya Pak, dari pemerintah itu suka ada pelatihan nggak Pak untuk UKM ini Pak? Ada UKM ya, ada pelatihannya. Minimal dari desa atau kecamatan? kadang dari Pemda ya, dari kecamatan dari undangan gitu ya. Ya Pak, harapannya kepada pemerintah Pak, harapannya kepada pemerintah agar usaha ini seperti berkembang atau tidaknya Pak. Harapannya ya diperhatikanlah UKM yang kecil gitu. Kayak misalkan apa yang perlu dibantu, terus apa yang perlu dibina. Kalau enakan sih enakan langsung meninjau ke lokasi gitu. Lainnya, selain terkenal dengan enyak-enyaknya, Desa Cipambuan juga mengalami kemajuan pesat dalam pembangunan di desa. Aja sih Pak. Keistimewaannya mungkin jadi pintu gerbang ya untuk Kecamatan Babakan Madang. Terus lagi ada sarana umum seperti SCC, sama sarana keagamaan seperti Masjid Akika, punya hari-harian. Terus usahanya yang menonjol itu di Aci ya, penggilingan Aci. Nah, warga itu sebagian besar ada usaha seperti pembikinan keripik. Nah, dari Aci itu, penggilingan Aci, masyarakat Cipambuan itu ibu-ibunya sebagai pembersih itunya kulit. Awalnya dari petani, karena sudah digusur jadi buruh tani. Nah Pak, untuk program pembangunan yang menonjol di desa ini, Secara fisik mungkin betonisasi, terus juga ada sarana keagamaan, terus juga rehab seperti SD, terus kantor desa. untuk ini Pak, bagaimana dengan sarana dan prasarana di desa dari infrastruktur, keagamaan, sekolah dan lainnya Pak? Kalau infrastruktur ya tadi seperti pembangunan organisasi gitu ya, terus jalan desa. Terus ada lagi kalau pembangunan mungkin rehab masjid, yang sarana keagamaannya. Kalau untuk sekolah dasarnya mulai sarana prasarana termasuk IT ya, terus juga perpustakaan sekolah. Ada bimbingan nggak Pak dari desa Cipambuan ini untuk ke sekolah-sekolah? Bimbingan kebetulan kalau sekolah itu kemarin ada 2 dari KKN ya, di KKN masuk ke madrasah, masuk ke sekolah, termasuk ke pengajian di. Berarti ada ya per bulan Ya. atau lagi per semester Pak? Insiden aja itu, kalau misalnya ada KKN salah satunya gitu. Pak, untuk tantangan desa Cipambuan ini apa sih Pak? Tantangan mungkin masyarakat ya, wawasan karena pendidikan mungkin agak rendah, jadi wawasan itu aja. Jadi pengertian ke gotong royongnya jadi agak kurang, walaupun di satu sisi sudah ada yang aktif, dan lain sisi karena itu kendala di pendidikan juga. Nah, untuk kurang pendidikannya ini apakah untuk para ibu-ibu atau ibu rumah tangga ada pengarahan dari desa nggak Pak? Ada semacam penyuluhan untuk paket A, terus paket B juga. Tapi kalau masalah di keagamaan ada pengajian
saling rohaninya gitu. Setiap ada yang seminggu sekali, seminggu 2 kali. Dan kalau ibu-ibu biasanya di majelis ini tuh ada perkumpulan gitu, sholawatan. Kalau yang di Masjid Arif ini kami itu tiap hari Kamis, terus lagi ada pengajian awal bulan tiap hari Minggu awal bulan, dan diikuti tidak hanya warga setempat tapi jadi Jabodetabek. Nah, untuk implementasi ini anggaran desa Cipambuan ini gimana Pak? Sudah, kalau turun itu langsung disalurkan gitu. Hampir 100% kalau implementasi lah. Ya, hambatan-hambatannya? Hambatannya mungkin karena seperti semacam betonisasi di musim kemarau kesulitan air. Kan membutuhkan banyak air gitu. Terus di masyarakat juga sumur-sumur pada kering, ya ada bantuan juga dari Jasa Marga waktu itu. Semacam bantuan air bersih. Untuk ada himbauan untuk masyarakat Cipambuan Pak? Mungkin untuk perempuan lebih meningkat dari yang sebelumnya, semacam dari kesadaran, terus dari kesehatan, karena sekarang musim kemarau takut ada dampak dari penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh kemarau ini, semacam sentri, terus wabah panas ya, tipis kolera.